Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih saya Ilma bisa kembali menjumpai pemirsa di rumah dalam program On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Waduh. Nah, seperti biasanya Ilma akan menghadirkan para narasumber, yaitu para kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan di sebelah Ilma sudah ada ketiga narasumber yang ganteng-ganteng. Ada Pak Rizkon. Assalamualaikum Pak Rizkon. Waalaikumsalam. Ada Mas Syahdu. Waalaikumsalam. Belum, assalamualaikum. Dan Mas David. Apa Ya, kabar? assalamualaikum, baik. Pak Rizkon apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Lagi sibuk apa Pak? Ini sibuknya di keris, di belakang museum keris. Ya, karena memang kesehariannya pegang keris. Keris Tiap hari ya? tiap hari. Tiap hari. Oke, kalau Mas Syahdu? Kesibukannya ngajar sama nulis sih Oh, ngajar. Apa nih? Guru di mana? di MTS Ribet Bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Wah, tapi kelihatannya masih muda ya. Dia masih Mudah belia ini. aja gitu kelihatannya, padahal udah jadi guru. Kalau Mas David? Kalau aku pribadi memang fokus di make up artis ya, terus di entertain juga. Wow, keren. Ya, Sibuk tiap alhamdulillah. hari. Ini pandemi ada. Masa pandemi kayak gini ya jujur aja ya mungkin untuk pembatasan dan yang lain-lain memang berdampak ke dunia hiburan juga, dunia seni peran panggung kan. Tapi bagaimana lagi memang ini sudah jadi keputusan dari pemerintah. Ya, Kita sebagai warga yang baik harus mentaati itu. harus mentaati. Betul sekali. Nah, teman-teman dari Pak Rizkon, Mas Syahdu, dan Mas David kesini karena membawa sebuah karya. Karya Ya. apakah itu Mas Syahdu? Karyanya sendiri judulnya Tombak Pusaka ya. Judulnya Tombak Pusaka. Ya. Ini bercerita tentang apa? Boleh dikasih bocoran Ya. sedikit? Jadi ceritanya ini ada dua dimensi yang dimunculkan dalam cerita ini. Dimensi zaman sekarang sama dimensi zaman masa lalu. Dan di sini ada 6 tokoh utama ya, yaitu Una, Fior, Lovely, Zika, Itu nama asli atau nama di film? sama di film. Nama di film, oke. Ya, keenam tokoh ini itu mereka punya kepribadian masing-masing dengan keunikan mereka masing-masing. Terus awalnya mereka juga nggak saling akrab satu kampus, tapi mereka nggak satu kejurusan ya, jadi mereka nggak akrab. Terus akhirnya mereka tiba-tiba ada orang dari masa lalu yang datang ke zaman sekarang. Terus dia itu memberi pesan kepada mereka berenam bahwa mereka sebenarnya orang-orang terpilih, di mana mereka ditugaskan untuk mencari pusaka yang hilang. Oke. Dan sebagai penandanya di sekitar anggota tubuh mereka itu ada kayak Simbol. semacam tanda lahir tapi bentuknya keris Oh gitu. gitu. Jadi nanti mereka nanti berpetualang di dunia masa lalu mereka berenam itu. Oke, keren banget udah dikasih bocoran dan panjang lebar juga ya. Oke, tapi katanya filmnya belum jadi ya? Belum. Ya, Masih di proses. Masih proses, tapi teasernya udah ada. 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 Boleh nggak kita tonton bareng-bareng teasernya seperti apa biar pemirsa di rumah juga nggak penasaran nih? Oke, Boleh? boleh. Boleh, pemirsa, ini dia teaser dari film Tombak Pusaka. Tombak Pusaka.
Sendikopati, Ada apa? saya mau melapor Raden telah menerima keris dari Empu Di mana? di hutan Telarang. Ada apa gerangan dia? Dia berbeda dengan kita saat ini. Berbedanya di mana? Menyembah selain ajaran yang kita lakukan. Apa betul begitu? Betul sekali, Pati. Kalau begitu, tangkap, bunuh dia, buang mayatnya di sungai. Laksanakan, Pati. Mohon undur diri. Latihannya serius, supaya kita bisa melawan Raden. Karena Raden sangatlah sakti Madraguna. Latihan yang serius, yang sungguh-sungguh tenaganya, kuatkan lagi kebangsaannya. Kalian siap? Siap. Bagus. Kamu sekarang coba latih tenaga dalam kalian. Saya mau lihat. Kalian tunjukkan sama saya. Sekarang giliran kamu tunjukkan tenaga dalam kalian. Bagus, bagus. Kalian selama ini latihannya sangat luar biasa. Semangat kuda-kudanya. Kalian bangun. Pukul semua di sini. Tadi Raden Jaya di pasar. Apakah kalian siap? Siap. Terus. Sekarang kita serang Raden Jaya. Serang. Hei, ternyata kamu di sini Raden Susilo. Raden Susilo, ternyata kamu di sini. Aku menunggu lamamu untuk menghajarmu. Hajar! Ternyata kemampuanmu cuma mengalahkan prajuritku. Kalahkan ini kalau mampu. Ternyata cuma segitu saja kemampuanmu. Ya! Oh, kejar dia. Tunggu. Tombak itu untuk melindungimu, bukan untuk membunuh. Jadi tancapkan saja tombak itu di atas batu.
Mas ya. Ya Allah. Mas, yuk aku obatin dulu aja ya. Itu wajahnya. Ini aku di mana ini? Ini ada di masa apa ya? Ayo aku obatin dulu aja. Ya.
Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, tadi kita baru saja menyaksikan teaser dari film Tombak Pusaka. Tombak Pusaka. Ini teasernya aja udah keren banget, apalagi filmnya ya. Wah, ditunggu-tunggu sekali nih pasti ya sama pemirsa di rumah. Jadi Amin. semoga segera rilis Iya, insyaallah. yang full ya. Ya. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut mengenai filmnya, saya pengen tahu sebenarnya background dari teman-teman ini dari mana sih? Komunitas kah, production house, atau tim apa nih? Ini kalau dilihat tim Tiban, Mbak. Tim Tiban, dadakan ya. Kenapa? Kita dongengan secara sendiri-sendiri, punya pikiran Pikiran, untuk visi bikin dan misi. visi misinya kok sama, Ya, sehati kebetulan. Tapi di macam-macam pihak menyatu. Nah, ayo kita bikin film, enaknya film apa? Nah, kebetulan teman kita sutradaranya juga bisa menerangkan tentang filmnya. Apalagi di sini kan niatnya akan mengangkat muatan lokal Iya. yang notabene untuk melestarikan budaya Jawa di kota-kota kita. Apalagi alhamdulillah di Pekalongan, kalau kita telusuri masih banyak legenda-legenda yang harus kita gali. Kalau kita filmkan, masya Allah, itu bisa mengundang wisatawan lokal, wisatawan luar, mancanegara dan sebagainya. Insya Allah itu nanti. Oke, berarti gabungan dari beberapa tim Pak ya, sebagai tujuannya ya memang untuk memajukan kesenian-kesenian Kesenian. asal daerah Kota Pekalongan sendiri. Iya. Masyado, tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Kelompok Iya. apa aja itu Mas Yadi? Ya, kita dari beberapa unsur kita saling melengkapi ya di sini. Ada yang memang notabene memang basicnya sebagai seorang penulis kayak ada sendiri, terus ada yang notabene memang suka dengan kamera jadi kameraman, ada yang suka edit jadi editor, ada kayak Mas David yang memang kebetulan sudah bidangnya ya di bagian Seni, tata rias. dan Ya, jadi benar-benar kita itu menyatu bareng-bareng demi visi misi yang memang kebetulan sama. Kebetulan sama visi misinya ya. Iya. Betul menyatu. Ini awal mulanya gimana? Siapa yang ngobrolin pertama kali? Ayo kita bikin gebrakan sebuah film budaya seperti ini. Siapa? Pertama kali gini Mbak, kan ketika kita lihat wabah seperti ini, kalau kita mindsetnya merubah, kita akan mumet lah. Nah, tapi alhamdulillah dengan ngobrol-ngobrolan yang dikit demi dikit sama saya sama Mas Tanto, ingin membedah suatu cerita. Nah, kebetulan yang pas untuk pertama itu Tombak Pusaka. Dengan mempunyai filosofi, tombak itu bukan untuk perang sebenarnya, yang tombak itu untuk tolak ukur, ya kan? Pertama kita meluncurkan dengan adanya film yang seperti ini, kita jabri teman satu persatu. Ternyata dari gerakan hati dijabri langsung ngoyak semua. Ini pertandanya Allah Ta'ala meridhoi, antusiasnya, semangatnya. Insya Allah. Berarti awal mulanya dari perbincangan antara Pak Miskon dan Pak Tanto selaku sutradara sama Mas Sadu juga ini. sama Mas Yadi Di mana saya Astrada dan merangkap jadi nulis sama Astrada juga. Oke, akhirnya terciptalah sebuah film berjudul Tombak Pusaka itu. Nah, untuk Mas David sendiri awal mulanya bergabung sama teman-teman ini gimana Mas? Awal mulanya itu secara tidak sengaja kalau lihat di YouTube. Ini kok ada kayak apa nih? Promo nih Tombak Pusaka apa nih? Aku langsung Jadi tertariknya pas udah jadi? sudah cuma sebagai apa itu kayak sekilas cuplikan itu kan. Terus kebetulan kan David juga sudah punya kontaknya Pak Tanto itu. Saya menghubungi, Pak, ini program apa? Kok bagus sekali, kok kayaknya mengangkat budaya lokal gitu loh. Akhirnya boleh dong kita gabung gitu. Mungkin di situ butuh apa kami siap untuk mensupport demi terselenggara atau tercapainya visi dan misi ini semuanya. Jadi kita satu kayak ada magnet ya, kayak ada magnet. Soalnya jiwa seni itu pasti tertarik untuk masuk ke situ. Sebagai juga tantangan kita juga bagaimana kita bisa untuk mengangkat khususnya Pekalongan ini di kancah nasional terlebih dahulu, syukur-syukur sampai internasional. Amin. Semoga ya. Amin. Luar biasa.
Nah itu awal mulanya berarti menawarkan diri Iya. untuk ikut bergabung dengan teman-teman. Nah setelah dijalani Mas, bagaimana? Setelah dijalanin ternyata asik aja. Itu sebagai tantangan buat saya karena saya pribadi harus bisa merubah karakter orang dari zaman dulu itu masuk ke zaman modern. Jadi kan ada dua dimensi, kita harus berbedaan untuk make up gitu di situ. Dan kebetulan juga saya dilibatkan akhirnya ikut berperan di situ juga. Ikut main. Alhamdulillah itu. Udah berapa lama bergabung? Kira-kira kalau aku sih masih baru ya. Masih 2 minggu kisaran ya? 2 minggu, 1 bulan lah. 1 bulan. Untuk dari awal produksinya mulai kapan nih Mas Syadi? Ini udah jalan 4 minggu sih. Oh 4 minggu ini ya? Udah berapa teaser yang dihasilkan? Udah berapa cuplikan? Udah ada sekitar belasan sih Wah, ya. banyak ya? Udah banyak. Iya. Udah banyak banget, dan itu satu judul Tombak Pusaka itu ya? Iya. Oke, ide cerita awal mulanya terinspirasi dari mana? Ya sebenarnya itu awal mulanya juga saya dari mimpi juga ya. Oh, mimpi? Ya, Jadi keren. ini bisa jadi film ya? Iya, di mana di situ waktu itu kan sebelum saya diajak sama Pak Rifkon ke Jogja itu sebenarnya saya memang udah sempat dimimpiin juga kan. Kayak kok saya itu kayak mendapat feeling untuk ayo dong ngangkat film tentang yang ada kaitannya dengan pusaka, dengan keris. Itu jadi waktu diajakin sama Om Tonton dan juga Pak Rifkon, saya benar-benar antusias banget karena di situ saya juga bisa menggali informasi lebih dalam mengenai apa sih itu dunia perkerisan yang memang sebenarnya saya juga masih awam waktu itu kan. Nah dari situlah saya makanya mulai tercetus, kayaknya seru nih kalau umpamanya awal mula ide ceritanya itu tentang pencarian pusaka yang hilang, dan pusaka yang hilangnya itu adalah keris-keris tadi. Jadi nanti ke-6 tokoh ini nanti akan menemukan pasangan kerisnya masing-masing, dan kalau mereka mau masuk ke dimensi lain, portal waktunya itu melalui tombak. Jadi kan ada judulnya tombak ya. Jadi waktu si orang dari masa lalu itu mau menuju ke zaman sekarang, dia menancapkan tombak di sebuah batu, terus dia terdampar di masa sekarang. Begitu juga sebaliknya, kalau orang ke-6 tokoh itu mau masuk ke dunia masa lalu, dia harus menemukan tombak itu lalu mencabutnya. Seperti itu. Oke, berarti bermula dari sebuah mimpi yang akhirnya bertemu dengan orang-orang hebat yang lain dan terciptalah sebuah film. Amin. Keren sekali. Pak Rifkon, Gimana? selama mendampingi mereka memproduksi, bagaimana kesannya Pak? Wah, alhamdulillah saya juga bahagia dan bangga. Karena kesehariannya di keris, mudeng muleng di keris, ya. Oh, batu beris ketika lihat anak muda berkreasi, kreatif, wah saya tuh respon banget, bahagia. Wah, tak tinggal separuh, nah saya ikut. Nah, walaupun saya lihat, wah canda dan tawanya dia dengan ketulusan, keikhlasannya dia bikin film itu sangat ya, enak bisa dilihat. Dan sangat banyak kebersamaannya, saling mengisi. Siapa yang bisa, oke, yang nggak bisa nyambung. Fleksibel ya berarti ya. Total ada berapa Mas? Dari kru, pemain, semua kan? 50 lebih ya. Lumayan banyak. Iya. Kalau masuk semua 55 ya, yang sudah terdaftar Bang, 55 Kisaran Di segitu. grup aja kan sekitar 30-an, cuman kan itu nggak semuanya masuk masuk grup. di grup. Jadi kalau di total ya, kalau sama yang figuran-figuran ya 50 lebih itu. 50 orang lebih. Dan itu semuanya kayak misalkan yang mau gabung nih, mereka harus punya kemampuan, atau mereka siapa aja boleh gabung? Boleh, hanya Kita kemampuan open satu. sih. Yang penting mereka Mau mau belajar. Ada kemauan tekad. Berarti Kemauannya. nggak harus dia ahli di Enggak. bidang tertentu baru bisa gabung ya? Enggak, Siapapun boleh gabung. Boleh. boleh banget. Dan kami terbuka sekali untuk memberikan pembelajaran buat mereka yang awam tentang dunia peran. Boleh berarti. Pemirsa di rumah gabung boleh. Boleh. Caranya gimana? Caranya tinggal hubungi kami aja. Di Katanya Mas Syadu nanti. nanti mau dikasih tahu gimana cara gabung bareng teman-teman Iya. dalam produksi film Tombak Pusaka. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di On The Screen.
kembali lagi di program On The Screen. Masih bersama saya Ilma, tapi ini teman-temannya berbeda deh ya, berubah. Iya. Nah, kalau tadi ada Pak Rifkon dan Mas David, sekarang ada Mas Faiz dan Mas Aim. Aim. Iya. Nah, kalau Mas Faiz ini dari Dari Padepokan Laskar Prayangan, Padepokan Laskar Prayangan sebagai koreolaga. koreolaganya, jadi yang ngajarin berantem-berantemnya nih ya. Kalau Mas Aim ini sebagai perwakilan dari talent Iya. dari film Tombak Pusaka. Yang masih bertahan adalah Mas Yadi. Dan nanti juga akan ada teman-teman yang masuk lagi ya Mas ya. Iya. Oke. Mas Aim, Iya boleh. gimana Apa nih? Mas kesannya gabung dalam produksi film Tombak Pusaka ini? Apalagi Mas Aim ini bisa dibilang aktor sama ya? Iya. Iya. Gimana? Ya alhamdulillah sih, intinya saya berada di sini bertemu dengan teman-teman juga, banyak pengalaman intinya di sini. Dan selain itu juga kita sama satu kampus ya Mas ya, lulusan dari Unikal juga, dan alhamdulillah kita bisa kerjasama di sini, kenal dengan orang baru juga. Dan tentunya selama ini kan dengan kesibukan yang diisi dengan kegiatan di luar, sekarang saya di Pekalongan kayak gitu aja sih. Dan alhamdulillah ketemu dengan teman-teman di sini. Luar biasa. Iya. Tapi emang basicnya udah suka main peran? Atau baru ini? Dulu pernah waktu di kampus itu sudah 3 kali film yang saya bintangi juga. Dan selain itu juga memang saya kerjain di Bandung juga, banyak talent juga seperti itu. Jadi Ya. emang bukan hal yang baru ya buat Iya. Mas Aim ya. Mhm. Memang udah biasa bermain peran. Dan apakah ada kesulitan Mas selama proses produksi film Tombak Pusaka ini? Ya terus terang untuk kesulitan mungkin sedikit ya, karena memang kita sudah Memang udah expert ya. expert Gimana gitu. udah ahlinya udah biasa gitu ya. Oke, Mas Faiz, Ya. gimana Mas sebagai koreolaga dari film Tombak Pusaka ini? Bagaimana Mas Faiz Ya. membina anak-anaknya? Kalau untuk sebuah pengarahan sih, adegan perkelahian sudah nggak usah terlalu berbelit-belit, udah tarung ya udah tarung aja kayak gitu. Yang simpel-simpel Iya. aja ya. sebelum Cuma film. langsung totalitas kayak gitu. Totalitas. Tapi ada kesulitan? Kesulitan untuk paling perjalanan saja. Soalnya kan pemuda-pemuda kadang ada yang masih ngopi atau masih apa kayak gitu. Pak. Iya. Jadi kesulitannya ngumpulin teman-teman buat Iya, berangkatnya ngumpulin aja iya. ya. Mm-mm. Total ada berapa anak buah dari Mas Faiz dari Padepokan Laskar Prayangan Laskar Prayangan? yang terlibat dalam film ini Kak. Yang terlibat ada total 9. 9 orang. Iya, 9 orang. Paling yang ini tak ajak ke sini beberapa toh. Yang lain di Padepokan. Oke, berarti 9 orang ini semuanya tergabung dalam produksi film Iya. Tombak Pusaka. Tombak Pusaka. Mm-mm. Mas Syahdu, ini dari teman-teman semua yang bergabung, apakah melalui casting dulu atau asal tunjuk aja nih kayaknya cocok deh? Bagaimana nih? Sebenarnya waktu pertama bikin gebrakan untuk bikin film Tombak Pusaka ini kan memang yang datang belum banyak ya waktu itu. Jadi saya cuma main feeling aja waktu itu. Maksudnya feeling ini aja. kayaknya cocok untuk jadi peran ini, si A cocok peran ini, si B cocok peran ini. Karena kan saya udah hafal kan, karena itu kan juga naskah saya. Jadi saya udah hafal karakter per tokohnya itu seperti apa, dan saya melihatnya dari gimmick wajahnya aja sih. Kira-kira cocoknya di peran apa kayak gitu. Oh, jadi kira-kira aja ya. Oh, Iya. ini cocok nih jadi ini. Oh, ini cocok nih jadi ini kayak gitu. Iya. Mas Iam juga. Aim ya? Mas Iya, Aim Mas juga. Aim juga. Apa yang membuat Mas Aim ini cocok sebagai karakter siapa tadi? Raden Susilo. Raden Susilo. Apa menurut Mas Yadu? Kalau Mas Aim ini kan kalau dipandangkan dia kan secara look itu kan udah dewasa ya, dan dia pemikirannya kan kalau secara look saya lihat kan dia ini bijaksana, terus dia juga bisa ngomong sama orang-orang yang lebih muda kan nanti di ceritanya kan juga nanti Raden Susilo ini saat terdampar ke dimensi masa sekarang ini juga nanti dia yang ngomong ke anak muda ini. Oke, berarti emang karena looknya ini kelihatan dewasa, Ya, kelihatan bijaksana, terus akhirnya jadiin Raden Susilo. Iya. Oke. Padahal sebenarnya biasanya kebalikannya nih. Tapi justru itu tantangannya, kalau memang kebalikannya dia harus bisa menyatu dengan peran yang dia peranin gitu. Emang, tapi tadi ketika ditanya ada kesulitan nggak ada, berarti emang Iya, berarti emang udah merasa klop ya. klop sama perannya ya. Iya. Oke, berarti ini untuk lokasi syutingnya ada di mana sih Mas Yadu?
Kalau kemarin selama 3 minggu itu kita syutingnya di Tapak Menjangan ya, karena kebetulan kan di sana juga ada studio alamnya. Jadi kita di sana kebanyakan lokasi syutingnya. Terus kalau yang kemarin minggu terakhir kita lokasi syutingnya di kampus IAIN, karena memang itu lebih banyak menceritakan tentang kehidupan di zaman sekarang ya. Kalau di Tapak Menjangan sebagai kehidupan masa lalunya. Berarti ada beberapa lokasi yang dijadikan untuk tempat syutingnya ya. Iya. Nah, ini persiapan apa saja sih yang dibutuhkan sebelum memulai produksi film ini, Mas Edu? Biasanya sih sebelum kita mulai syuting kita juga ada briefing dulu ya. Briefing itu ya nanti yang kita bahas kira-kira nanti adegan yang mau diambil itu scene berapa aja sih, yang seperti apa. Terus kostum yang perlu disiapkan oleh masing-masing pemain apa. Jadi Terus kostum nanti nyiapin sendiri dari pemain? ada juga sih yang memang bagian wardrobe ya yang nyiapin kostum. Cuman kadang saling membantu juga sih, kalau umpamanya pemainnya punya ya kenapa enggak gitu. Terutama yang peran sebagai 6 tokoh remaja itu kan pasti mereka bawa sendiri ya, karena kan kostumnya kan kostum modern. Terus apalagi kalau untuk Peralatan juga dibahas sih, properti yang dibutuhkan di adegan 1 itu apa, apa aja tuh peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi ini? Proses produksinya sih yang dibutuhkan kan waktu mereka menjelajah itu ya, mereka butuh kayak semacam peta-peta gitu properti. Ya properti. Untuk peralatan produksi peralatan kayak kamera, lighting gitu-gitu? Iya, ya kalau lighting kita enggak ya, cuman boomer biar suaranya lebih terdengar, karena kan kebetulan yang di Tapak Menjangan kan lokasinya berdekatan dengan air ya, berdekatan dengan sungai, jadi biar nggak noise ya. Biar nggak noise. Itu semua peralatan milik pribadi atau milik tim juga, milik yang tergabung di situ, jadi kita saling join alat juga seperti itu. Mas Faiz katanya ada temannya yang datang dan ingin gabung, silakan bisa dipanggil Mas. Ya, terima kasih Kak. Ayo, monggo Mas. Monggo Sat. Mas Yusuf. Mas Yusuf dan Mas Al ini sebagai pemeran juga? Ya, peran juga. Ya, saya dari Laskar Payangan, kebetulan saya juga untuk peran di film ini sebagai Raden Maliki. Raden Maliki. Kalau Mas Al? Saya sebagai Pugu. Selama syuting apakah ada kesulitan? Ya, memang untuk saya secara pribadi memang ini perdana ya, Mbak. Artinya untuk syuting ini memang banyak kendala-kendala, masalah-masalah, karena untuk kepribadian saya dengan yang diperankan memang sulit ya Mbak. Artinya harus berbeda juga. Bagaimana sosok Raden Maliki juga sendiri, bagaimana dengan saya sendiri di Prayangan juga, iya namanya juga padepokan ya. Artinya yang iya, yang selalu diarahkan hanya sebatas yang jelas bisa tarung. Bisa tarung. Ya, tapi masalahnya film laga itu gitu. Berarti kesulitannya biasanya ada di penghafal narasi gitu ya? Iya. Menghafalin narasi itu kesulitannya di situ. Iya. Apa yang bikin Kemarin sulit? itu langsung Mas ya. Langsung saya ini udah. Jadi nggak usah baca narasi. Soalnya waktu itu kan Cuman yang sebenarnya ditunjuk pengarahan. sebagai tokoh Raden Maliki itu orang yang aslinya nggak datang, terus kita dadakan kan. Kebetulan Mas Yusufnya juga bersedia, lalu langsung saya arahkan ada adegan ya. Ustadz. Bagus kok. Ini bagus, tidak mengecewakan ya, tidak mengecewakan dan akhirnya berlanjut. Iya Berlanjut. Jadi Mas Yusuf terus ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau Mas Al, adakah kesulitan Mas? Kalau saya kebetulan kan emang orangnya pendiam ya. Emang kelihatan. Kalau masuk ke peran Pugunya, alhamdulillah nggak ada kendala. Kalau sebagai Pugu itu apakah banyak dialognya atau Pugu itu banyak di gimmicknya gitu. gimmicknya aja? Pendiam. Ya emang sesuai dengan Mas Alnya ya. Jadi nggak begitu gitu, sulit iya. juga. Oke. Saya pengen teman-teman sebelum mengakhiri episode kali ini kasih motivasi untuk pemirsa di rumah biar mereka juga semangat berkarya seperti kalian. Siapa dulu ya? Mas Ain dulu deh. Aku. Silakan. Oke ya teman-teman yang ada di rumah, sekali lagi di masa pandemi ini yang penting kita tetap jaga protokol juga. Nah intinya juga kita juga perlu
yang namanya berkreasi juga seperti itu. Nah, yang penting semangat terus, jangan pantang menyerah, tetap selalu jaga kesehatan, itu aja sih kalau untuk film tetap maju untuk di Pekalongan kayak gitu. Ya. Maju terus untuk dunia perfilman di Kota Pekalongan. Selanjutnya Mas Yusuf. Untuk pelayangan berkarya, lanjutkan. Pelayangan aja nih. Karena kita mengingat ya untuk pelayangan sendiri khususnya ya Mbak ya, untuk padepokannya. Karena kita juga hidup di masyarakat, banyak sekali kendala-kendala yang juga mereka itu sudut pandangnya memang berbeda dengan kita di Laskar Payangan. Karena kita Payangan harus mengeluarkan karya-karya yang memang kita di kancah ini juga disponsor oleh Mbah Yai juga. Pekalongannya juga Sekalian YouTube channelnya sekalian loh. Daripada panjang ya, YouTube channelnya udah kelihatan sekalian. Iya, iya semangat gitu. karya. Mas Faiz. Untuk saya mungkin paling sedikit saja. Tetaplah menyala walau terangmu tak seberapa. Saya jauh. Luar biasa, tepuk Yes. tangan. Mas Al, silahkan. Wih, Enggak, Mas Al dulu aja. Intinya jangan malu-malu ya saya. Malu kucing. Ini nggak punya meniru sosok Mas Al. Cukup Mas Al aja ya. padahal terkenal loh Mas Al ya. Iya, terkenal. Saya KW soalnya. Oh, KW. Terakhir nih Mas Syadu, silahkan Mas. Iya, saya nggak bicara panjang lebar ya. Saya langsung aja bagi teman-teman semua yang mungkin punya keinginan untuk gabung dalam bersama kita ya, untuk berproduksi bersama, silahkan nanti bisa hubungin nomor yang tertera di sini. Di bawah ini. Ya. Ya, karena kita open ya sama semuanya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Itu aja. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Iya, semuanya. Sama-sama. Mas Faiz, Mas Syadu, Mas Aim, Mas Ya. Yusuf, Mas Al. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau berbagi ilmunya dalam Underscreen episode kali ini. Semoga kedepannya makin solid. Ditunggu Amin. videonya, fullnya ya. Iya. Pasti. Segera ya. Saya udah penasaran nih. Bagus banget. Iya. Semoga makin sukses semuanya. Amin, amin. Nah pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Saksikan terus On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma dan teman-teman semuanya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Aduh. Terima kasih.